gitu. Nah, Ade Armando ini menjadi korban pemukulan dari orang-orang yang selama ini terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Tapi hari ini tiba-tiba dia terbuka dan mau mendukung Prabowo. Pertanyaannya adalah apakah dia sudah lupa dengan peristiwa dulu gitu, yang dia dipukuli sampai bonyok dan hampir mati itu? Apakah dia sudah lupa dengan cerita itu, dengan pengalaman itu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang menganulir pernyataannya sendiri. Jadi itu ibarat orang yang sudah ngeludah gitu ya, sudah jatuh ke tanah, dihisap lagi. Jijik sekali. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Ade Armando. Ya karena 10 hari yang lalu Ade Armando itu mengatakan jelas di videonya di Cokro TV bahwa dia tidak mundur dan tidak dipecat dari Cokro TV. Dia hanya mengurangi jumlah videonya. Dari yang 5 kali seminggu cuma 2 kali sekarang ini. Wah, saya nggak dipecat, saya nggak mundur karena saya ini pendiri Cokro TV. Hebat, gagah sekali gitu ya. Dan saya tahu sebenarnya video itu ditujukan kepada saya gitu ya, untuk membantah pernyataan atau jawaban saya ketika ditanya oleh teman-teman atau orang-orang terkait posisi Ade Armando di Cokro TV. Karena waktu itu gitu ya, saya sempat ditanya sama seorang teman, saya bilang, itu Ade Armando itu bentar lagi juga udah selesai dia. Udah gak bisa lagi dia tampil di Cokro, saya bilang gitu. Karena ya dia melawan banyak orang di sana gitu. Banyak orang itu pro Ganjar beneran gitu ya. Sementara Ade itu pro tapi nggak pro. Sebenarnya dia pro Prabowo gitu. Makanya saya bilang itu soal waktu saja. Dan saya juga mendengar banyak cerita dari internal mereka, memang ada masalah internal gitu ya. Dan memang Ade Armando ketika membuat video itu 10 hari yang lalu, ketika mengklaim bahwa dia tidak mundur dan tidak dipecat gitu ya, memang dia tidak berani menyebut nama saya. Karena kalau dia nyebut nama saya, langsung selesai waktu itu. Nggak perlu nunggu sekarang, nggak perlu nunggu besok gitu ya. Udah selesai hari itu dia. Ya sakti memang nama saya di situ. Nggak, tapi intinya ketika Ade Armando menyampaikan bahwa dia tidak dipecat, dia tidak mundur untuk membantah pernyataan saya 2 minggu yang lalu gitu ya, itu kan kayak gagah sekali gitu ya, kayak dia tuh ngerasa dia founder, pendiri gitu ya. Tapi kemarin Ade Armando kemudian juga menyatakan bahwa dia mundur dari Cokro TV. Ya kalau kayak gini kelihatan kan mana yang lebih muda. Jelas saya lebih muda. Pasti itu ya. Jadi ya setidaknya dengan pernyataan Ade Armando kemarin itu membuktikan bahwa analisa saya 2 minggu yang lalu atau 14 hari yang lalu itu sekarang sedang terjadi dan sedang kita saksikan bersama-sama gitu. Seperti Ade Armando mundur dari Cokro TV, seperti Prabowo tiba-tiba ke PSI, itu kita bisa saksikan belakangan ini. Jadi, kalau ada yang nanya, ini mana yang benar nih? 10 hari yang lalu Ade Armando bilang dia nggak mundur, dia nggak dipecat, dia nggak ditekan sama manajemen gitu ya. Tiba-tiba sekarang, dia mengakui kalau dia itu ya ada perbedaan dengan manajemen. Kalau gitu kan berarti benar saya dong. Apakah itu kebetulan? Apakah itu kemudian terjadi dinamika atau perubahan? Enggak sama sekali. Karena ya sejak 14 hari yang lalu saya sudah mengatakan itu, bahwa memang ada masalah dan memang ada kecenderungan yang berbeda dari PSI dan Ade Armando gitu. Jadi ya bahwa kemudian Ade baru mundur sekarang itu cuma kebetulan aja lah gitu ya. Kebetulan baru sekarang gitu. Harusnya sih sejak lama, sejak 14 hari yang lalu udah mundur dia harusnya gitu ya. Dan kalau saya ngelihat gitu ya, ini bukan hanya soal mengandalkan informan atau orang-orang yang saya percaya data-data dan analisanya gitu ya. Enggak gitu, tapi kita bisa melihat pola yang dilakukan oleh Ade Armando. Karena
kalau kita ngelihat, saya juga diserang sama banyak orang gitu ya. Ini pendukung Ganjar kok malah nyerang PSI, kok malah nyerang Ade Armando dan sebagainya gitu ya. Kita harus merangkul dan seterusnya. Tapi saya itu belajar dari Pilpres 2019 gitu. Dan minimal bagi orang yang pernah terlibat dalam kampanye 2019 lalu, apa yang dilakukan oleh Ade Armando itu bukan barang baru. Apa yang dia lakukan dengan pura-pura mendukung Ganjar padahal sebenarnya enggak gitu ya. Terus kemudian menyerang PDI Perjuangan dan membentuk narasi bahwa Ganjar ini bisa kalah, nakut-nakutin seperti itu gitu ya. Itu kan adalah apa ya? Skema atau pola yang dulu pernah terjadi di tahun 2019. Saya sebagai orang yang terlibat dalam kampanye di Pilpres 2019 lalu, ini saya ketahui memang ada tim propaganda dari tim 08 waktu itu yang disusupkan untuk pura-pura mendukung Pak Jokowi. Terus kemudian si kelompok ini membangun ketakutan-ketakutan. Wah, kalau gini nanti Pak Jokowi kalah. Wah, ini nanti bisa kalah Pak Jokowi dan sebagainya. Dan itu persis seperti narasi yang disampaikan oleh Ade Armando dalam beberapa bulan terakhir. Kalau dulu di tahun 2019 saya tahu timnya, saya tahu orang-orangnya, dan saya tahu narasinya kayak gitu ya. Nah sekarang Ade Armando itu cuma dia cuma melanjutkan aja gitu ya. Dia cuma mengulangi apa yang dulu pernah dilakukan oleh orang lain. Soal siapa bohirnya dan sebagainya saya nggak ngerti gitu ya. Tapi dari sisi narasi itu sama persis. Itu adalah tim propaganda untuk merusak mental kubu lawan dan itu disusupkan gitu. Supaya kalau kita tuh ngerasa kalah, takut kalah, itu nanti bisa mengganggu konsentrasi dan semangat para relawan atau perjuangan orang-orang yang mendukung Pak Jokowi. Nah sekarang kepada Pak Ganjar. Itu yang juga dilakukan oleh Ade Armando selama beberapa bulan terakhir. Jadi ya memang ada masalah-masalah seperti itu. Bahwa kemudian Ade sudah mengakui bahwa dia itu mundur dari relawan Ganjarian, dia juga sudah mundur dari Cokro TV karena alasan yang sama, karena alasan bahwa dia dianggap merugikan teman-temannya. Ya saya terutama saya bersyukur bahwa Ade Armando menyadari bahwa dia itu memang selama ini kerap merugikan banyak orang. Meskipun sebenarnya gitu ya, yang dia rugikan gak cuma Cokro sama Ganjarian, ada banyak gitu. Orang-orang yang dirugikan sama Ade Armando banyak, termasuk saya sendiri. Karena dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Ade Armando itu memang sebuah narasi yang ini sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Seperti misalkan Ade Armando mengatakan bahwa babi itu beda zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itu sebagian umat muslim mengakui atau meyakini bahwa babi itu halal dimakan gara-gara babi itu sekarang katanya wah sudah higienis, sudah diternak, sudah dibersihkan, sudah divaksin dan sebagainya. Sementara babi di zaman dulu itu nggak divaksin, babi hutan ya berantakan, ya kotor dan sebagainya. Makanya kemudian menjadi haram. Itu kan pemikiran-pemikiran yang bagi saya ini sudah bukan lagi bagian dari demokrasi atau perbedaan pendapat. Ini sudah penistaan agama. Sudah menista keyakinan masyarakat umat Islam di Indonesia. Udah jelas-jelas menghina dia. Dan ini nggak bisa dimaafkan gitu. Nah, ketika Ade Armando memainkan narasi-narasi seperti itu, saya termasuk yang paling dirugikan. Karena saya ini keluarga pesantren gitu. Kanan kiri saya pesantren. Jadi ketika Ade Armando kemudian memainkan pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu, yang menyalahi ajaran agama Islam gitu ya, saya jadi terseret-seret karena dianggap menjadi bagian atau berkomplot dengan Ade Armando ini, dengan kelompoknya Cokro gitu. Padahal saya nggak pernah ada di Cokro. Jadi ya Ade Armando sudah sejak lama merugikan banyak orang termasuk saya gitu. Apalagi ketika dia dipukuli di demonstrasi tahun 2021 gitu ya. Itu kan juga merugikan banyak orang tuh. Sampai kemudian orang-orang yang dianggap sama atau berkelompok dengan Cokro gitu, dianggap geng Cokro gitu ya. Meskipun orang seperti saya nggak pernah masuk Cokro, dianggap geng Cokro juga, temannya Ade Armando juga gitu ya. Itu kemudian membuat orang-orang di sekeliling Ade Armando yang sesama pendukung Pak Jokowi mendapatkan tekanan yang serupa seperti yang dialami oleh Ade Armando. Karena ketika Ade Armando dipukuli terus kemudian fotonya beredar di mana-mana gitu ya, di banyak grup WhatsApp sampai ada ditelanjangi dan seterusnya, bahkan ada videonya gitu ya.
itu membuat emosi kubu kadrunista itu jadi meningkat. Mereka punya kepercayaan diri bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama kepada semua orang yang dianggap satu kelompok dengan Ade Armando. Padahal kita, termasuk saya sendiri gitu ya, saya bertentangan sekali dengan pernyataan-pernyataan Ade Armando, terutama terkait ajaran agama Islam. Seperti tadi, seperti babi gitu ya. Atau misalkan dulu Ade Armando mengatakan bahwa Allah itu tidak mengharamkan LGBT. Ini udah keterlaluan gitu. Jangankan kadrunista yang radikal, yang sumbunya pendek gitu ya. Saya yang pesantren yang pernah nyantri 6 tahun gitu ya. Emosi juga sama si Ade Armando ini karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Bahkan jangan-jangan kalau disuruh ngaji nggak lancar orang ini. Tiba-tiba menafsirkan Al-Quran dengan semena-mena. Padahal dia nggak pernah belajar itu. Jadi ya sebetulnya udah lama saya jengkel dengan pernyataan-pernyataan dia gitu ya, karena merugikan, ya karena menghina keyakinan umat Islam gitu ya, ajaran agama Islam. Sehingga ya sudah banyak yang dirugikan. Bahwa kemudian sekarang dia merasa gitu ya, yang dia rasakan, yang dia sadari itu tidak sebanyak yang sudah dia lakukan sebelumnya. Masih banyak yang harus dia sadari gitu ya. Bahwa dia ini merugikan banyak orang. Banyak yang dirugikan, termasuk PSI sendiri. Karena kan saya bilang gitu ya, PSI di Jogja itu sekarang nggak berkutik gara-gara pernyataan Ade Armando. Caleg-caleg PSI di Jogja tiarap semua itu, nggak mungkin lolos semua mereka. Gara-gara pernyataan Ade Armando. Jadi ya dia sudah merugikan PSI juga, cuma PSI-nya nggak tahu nyadar atau enggak. Saya nggak ngerti gitu, karena selama ini Ade Armando itu kan selalu menggunakan istilah-istilah yang kayaknya hebat sekali gitu ya. Mari gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat. Padahal dia sendiri dipukuli, digebuki, ya dia sendiri nggak selamat. Gimana coba? Ya kan nggak masuk akal gitu. Dia sendiri nggak selamat kok mau gunakan akal sehat katanya. Jadi ya sudah lama banyak orang tidak nyaman dengan Ade Armando, termasuk di Cokro TV gitu ya, bahwa kemudian dia baru mundur sekarang atau kemarin, yaitu bagi saya menjadi sebuah berkah atau hikmah dari kedatangan Prabowo ke PSI. Karena dengan kedatangan Prabowo ke PSI, maka terjadilah gonjang-ganjing di internal PSI gitu. Makanya kemudian Ade Armando sampai mundur gitu ya. Jadi ya hikmahnya ya, hikmah dari manfaat dari kedatangan Prabowo ke PSI itu akhirnya bisa menarik garis lurus ya, pembatas antara kami, minimal antara saya dengan Ade Armando ini, karena kita sudah berbeda jalan sejak hari ini. Ya sebenarnya sudah lama sih, tapi baru bisa dideklarasikan sekarang. Ini udah beda nih. Kalau kamu benci Ade Armando silahkan, itu nggak ada urusan sama saya. Akhirnya saya terlepas gitu dari kelompok-kelompok Ade Armando ini gitu. Karena ya sudah beda sekarang arahnya gitu. Dan saya mengucapkan ya syukur, alhamdulillah, karena akhirnya perbedaan-perbedaan yang selama ini itu sudah mulai kerasa, mulai terlihat, sekarang itu semakin terlihat. Sehingga kadrunista atau kelompok radikal atau orang-orang NU dan Muhammadiyah itu bisa melihat akhirnya bahwa yang namanya pendukung Pak Jokowi itu ya banyak yang berakal sehat. Yang ngaku berakal sehat ya kayak gini. Jadi nggak semua seperti Ade Armando lah, intinya gitu ya, bahwa yang lain itu sebenarnya masih banyak yang pro terhadap ajaran agama Islam yang sama-sama diyakini oleh banyak orang hari ini. Tapi dari semua situasi atau apa yang terjadi kepada Ade Armando dengan dia mundur dari Cokro, pada akhirnya yang disalah-salahkan PDI Perjuangan. Itu kan kebayang ya. Dia sendiri yang salah, dia sendiri yang sudah ngerasa dia merugikan banyak orang, membuat banyak orang nggak nyaman di Cokro dan di Ganjarian gitu ya. Tapi kemudian dalam pernyataannya di akun sosial media dia bilang bahwa ini semua gara-gara dia tidak bisa mengkritik PDI Perjuangan. Apa coba? Tapi ya terserah lah gitu ya, terserah Ade Armando, karena saya meyakini bahwa yang namanya takdir setiap orang itu ya memang berbeda-beda dan pada akhirnya akan menuju kepada waktu yang sudah ditentukan. Jadi Ade Armando sekarang
mundur dari Cokro, ya memang sudah waktunya dia mundur gitu. Itu udah memang takdirnya dan itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudahlah, kita biarkan dia tenang di akun sosmednya sendiri. Dan di luar itu yang menjadi pertanyaan bagi saya seperti Ade Armando yang belakangan terlihat mulai terbuka dengan Prabowo, terlihat mau mendukung Prabowo gitu ya. Sebelumnya kan dia nyerang Ganjar, nyerang nyerang PDI Perjuangan dan nakut-nakutin Ganjar kalah gitu ya. Itu sebelumnya. Nah, sekarang dia mulai terbuka tuh. Mulai terbuka memuji-muji Prabowo gitu ya. Wah, Prabowo ini ya dia orang yang humble dan sebagainya. Udah mulai dia gitu ya. Mungkin argonya juga udah mulai. Tapi untuk semua orang, terutama kepada Ade Armando gitu ya, saya punya pertanyaan yang ini agak sensitif sebenarnya. Tapi tetap aja pengen saya tanyakan gitu ya. Saya lihat Ade Armando ini kan dulu pernah dipukuli sama orang-orang kelompok garis keras gitu ya. Orang-orang yang dulu berafiliasi dengan kelompoknya Prabowo Subianto gitu ya. Karena di Pilpres 2019 kan kita bisa lihat tuh Prabowo itu orang-orangnya siapa aja gitu. Nah, Ade Armando ini menjadi korban pemukulan dari orang-orang yang selama ini terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Tapi hari ini tiba-tiba dia terbuka dan mau mendukung Prabowo. Pertanyaannya adalah apakah dia sudah lupa dengan peristiwa dulu gitu, yang dia dipukuli sampai bonyok dan hampir mati itu? Apakah dia sudah lupa dengan cerita itu, dengan pengalaman itu? Mungkin lukanya sudah sembuh gitu ya, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi sampai kemudian dia berpikir untuk bisa menerima Prabowo. Aneh sekali. Dan pertanyaan yang sama juga saya pengen tanyakan kepada orang-orang terutama etnis Chinese gitu ya, yang seperti kelompok non-Muslim juga, yang Katolik, Kristen dan sebagainya gitu ya. Terutama kepada Grace Natali gitu ya, yang terlihat nampaknya yakin sekali akan mendukung Prabowo dan sudah menutup pintu untuk Ganjar gitu ya. Saya terus terang pengen tanya gitu. Untuk kalian semua nih, gak cuma Grace dan semua orang yang mewakili, yang non-Muslim, kelompok Kristen, kelompok etnis Chinese dan sebagainya gitu ya. Kalau ada dari kelompok kalian yang mendukung Prabowo Subianto, pertanyaan saya adalah, apakah kalian sudah lupa dengan peristiwa tahun 98? Karena ketika tahun 98, di mana Prabowo itu menjadi aktor dari biang kerok kerusuhan-kerusuhan ini, dari aksi-aksi penculikan yang dilakukan oleh tim Mawar gitu ya, itu kan yang menjadi korban kan kalian. Apa kalian lupa gitu ya? Nah, kalau nanti terjadi gonjang-ganjing, terjadi kerusuhan lagi, itu pasti yang menjadi korban ya kalian lagi. Kalau orang yang seperti saya ini, orang-orang yang ya dari sisi nama udah kelihatan lah Alifur Rahman Arab banget gitu ya, itu potensi untuk diserang ketika terjadi kerusuhan seperti tahun 98 gitu ya, itu kecil tuh. Dari muka udah meyakinkan Madura. Dari agama udah jelas Islam gitu ya. Ini kecil kemungkinan bagi kami untuk menjadi korban, untuk ikut menjadi korban. Sementara kalian kan menjadi target utama dari para perusuh-perusuh yang sekarang kemudian sudah banyak juga bergabung kepada Prabowo Subianto itu. Lah kok kalian mau dukung Prabowo, ini apa? Apa kalian lupa gitu? Ya kalau lupa, saya ingin ingatkan dengan video ini. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.